resiko besar dari propaganda Dr. Zakir Naik atas tantangan di mana Yesus berkata, "Aku ini Tuhan, sembahlah aku." Dr. Zakir Naik yang saya hormati, termasuk orang-orang yang sepaham dengan Anda, saya mau katakan kepadamu, Alkitab ini ditulis bukan dalam konteks misalnya Indonesia. Alkitab ini ditulis ada latar belakang, tradisi, adat istiadat, budaya Yahudi. Karena semua murid-murid Yesus itu orang-orang Yahudi. Termasuk Yesus dalam keberadaan sebagai manusia dari Yahudi. Jadi Alkitab ditulis dalam konteks tradisi, budaya, adat istiadat Yahudi. Inilah yang tidak dimengerti oleh Dr. Zakir Naik yang merasa lebih tahu, lebih pintar, lebih cerdas dari orang-orang Kristen. Tapi tong kosong nyaring bunyinya. Saya harus akui kelebihan Dr. Zakir Naik itu pintar dan lancar bahasa Inggris. Itu saja kelebihannya. Tapi terkait dengan akar kata Ibrani, Yunani, Aramik, konteks tradisi, adat istiadat, budaya Yahudi, Dr. Zakir Naik menabrak semua itu. Itu sebabnya beliau membuat tantangan seperti ini, karena beliau tidak tahu budaya Yahudi. Tapi banyak orang yang berhasil dibodohi oleh Dr. Zakir Naik. Dan banyak orang yang begitu kagum mengelu-elukan Dr. Zakir Naik ketika membahas doktrin ajaran Kristen. Tapi semua yang disampaikan terkait dengan ayat-ayat kitab suci, Alkitab, omong kosong, nonsen, dan tidak punya pertanggungjawaban secara akademis. Ini mesti tegas disampaikan. Dr. Zakir Naik dan orang-orang yang sepaham dengannya, termasuk para polemikus di luar Kristen, saya mau mengatakan kepadamu, kawan, dalam konteks tradisi adat istiadat budaya Yahudi, tidak boleh sembarangan menyebut nama Allah, nama Tuhan. Orang-orang Israel ketika menemukan nama Yahweh 4 huruf tetragramaton, YHWH, mereka tidak pernah membacanya Yahweh atau Yehuwa atau Yehowa. Mereka selalu mengganti dengan Hashem atau Adonai, karena menganggap nama Allah itu begitu kudus adanya. Itu sebabnya ketika orang-orang Israel menyebutkan syahadat kredo pengakuan iman mereka di Ulangan 6 ayat 4, mereka tidak berkata Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ehad. Tidak. Orang Israel selalu membacanya Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Diganti dengan sebutan Adonai. Yahweh itu diganti dengan Adonai, karena begitu kudus dan sucinya nama Allah. Para murid itu orang-orang Yahudi. Yesus itu orang Yahudi dalam eksistensi keberadaan sebagai manusia. Ini orang-orang di luar Kristen tidak paham, termasuk Dr. Zakir Naik yang merasa diri pintar, cerdas, dan jenius. Itu sebabnya sangat beralasan dan memiliki argumentasi yang tidak pernah membuat orang-orang Kristen terusik dan terganggu, Bapak Ibu Saudara. Ketika tidak ada seperti yang dimaksud oleh
oleh Dr. Zakir Naik, tantangan kepada seluruh orang Kristen, tunjukkan di dalam Bible yang secara jelas, eksplisit, terang benderang, tanpa ambigu, tanpa keraguan, di mana Yesus pernah berkata, "Aku ini Tuhan, sembahlah aku." Selain dari risiko propaganda ini sangat berbahaya, karena bisa saja nanti kalau mengikuti standar dari Dr. Zakir Naik, kalau ada orang nanti hari ini, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, mengaku-ngaku keluar dari gua hantu misalnya. Hei orang-orang di Indonesia, aku ini Tuhan, sembahlah aku. Apakah Anda akan langsung sujud menyembah kepadanya? Karena dia mengaku bahwa dia Tuhan dan dia meminta disembah. Kriteria seperti ini sangat miskin, dangkal, dan sangat rendah kualitasnya dalam konteks keimanan Kristen. Itu sebabnya saya setuju dan sependapat dengan Dr. Bambang Nursena yang berkata bahwa Dr. Zakir Naik itu mutunya, kualitasnya rendah. Dr. Bambang Nursena memberikan konfirmasi dan penegasan dari ceramah-ceramah Dr. Zakir Naik terkait dengan doktrin ajaran kekristenan, mutunya, kualitasnya rendah. Ini kita tidak bermaksud merendahkan Dr. Zakir Naik, karena memang mutu dari doktrin ajaran Kristen yang disampaikan itu memang rendah, kacau, menyesatkan. Begitu percaya diri Dr. Zakir Naik membuat pernyataan itu. Tunjukkan dalam Alkitab, dalam Bible, di mana Yesus tanpa ambigu berkata, "Aku ini Tuhan, sembahlah aku." Sekalipun demikian, di mana Dr. Zakir Naik tidak tahu latar belakang tradisi budaya Yahudi terkait dengan penulisan Alkitab ini, karena para penulis Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, para rasul, mereka orang-orang Yahudi, bukan orang-orang Indonesia, bukan orang-orang India, bukan orang-orang Amerika, bukan orang-orang Eropa, tapi orang Yahudi. Dan kita harus tahu konteks tradisi adat istiadat budaya Yahudi. Jangan seenak jidat kita, sesuka kita mengartikan Alkitab.